Di dunia enterprise, ada satu perdebatan besar nih yang lagi hangat-hangatnya. Kalau mau bangun jaringan buat masa depan, kita harus pilih 5G privat atau Wi-Fi 7. Banyak yang mikir ini tuh kayak pertarungan sengit. Tapi hari ini, kita bakal lihat kenapa jangan-jangan pertanyaannya itu sendiri yang salah. Nah, kunci buat menjawab semua kebingungan tadi itu ada di infografis ini. Ini bukan sekedar tabel perbandingan biasa ya, tapi ini tuh semacam peta jalan yang nunjukin gimana dua teknologi yang kelihatannya saingan ini sebenarnya ditakdirkan buat kerja bareng. Yuk, kita bedah sama-sama. Jadi, pertanyaannya itu benar-benar bukan siapa yang bakal menang. Seperti yang dibilang di sini, itu cara pandang yang keliru. Cara pandang yang lebih tepat adalah gimana caranya kedua teknologi ini bisa saling ngisi, saling melengkapi, dan disitulah kekuatan sejati mereka muncul. Oke, kita mulai dulu dari potongan puzzle yang pertama, 5G private. Anggap aja teknologi ini sebagai raksasa industri. Dia ini ibarat tulang punggung konektivitas buat lingkungan-lingkungan yang paling menantang dan paling berat. Jadi, di mana sih si raksasa industri ini paling jago? Coba deh bayangin area yang super luas dan kompleks. Pabrik pintar yang gedenya puluhan hektar, pelabuhan yang super sibuk, atau mungkin area tambang yang terbuka luas. Nah, di tempat-tempat kayak ginilah 5G privat jadi rajanya. Dia bisa mastiin koneksi tetap stabil, bahkan pas robot atau kendaraan otonom lalu lalang di area yang sangat luas itu. Nah, kata kuncinya di sini adalah bisa diprediksi. Coba kita bahas soal network slicing. Anggap aja ini kayak kita bikin jalur tol VIP di jalan tol internet perusahaan Anda. Kita bisa bikin satu jalur khusus buat robot-robot vital di pabrik, dijamin mereka nggak akan pernah kena macet data, terus jalur lain buat sensor-sensor, jalur lain lagi buat komunikasi, semuanya terjamin. Ini level kontrol yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di dunia nirkabel. Dan disinilah semua kekuatan tadi benar-benar kepake. Mulai dari robot otonom di gudang sampai mesin presisi di pabrik. Ini semua adalah aplikasi-aplikasi di mana telat satu titik aja itu bisa berarti kerugian jutaan dolar. Intinya gini, 5G private itu soal keandalan yang absolut di lingkungan operasional. Oke, sekarang kita pindah ke potongan puzzle yang kedua. Kalau tadi 5G private itu raksasanya di luar ruangan, nah Wi-Fi 7 ini adalah jawara yang nggak terkalahkan di dalam ruangan. Peran mereka beda banget, tapi sama-sama krusial. Nah, kalau lingkungan yang ini pasti kita semua lebih akrab kan? Kantor, kampus, atau ruang konferensi yang penuh sesak sama orang. Tempat di mana ratusan orang ngumpul, masing-masing bawa laptop, HP, tablet, yang semuanya butuh koneksi internet kencang. Disinilah Wi-Fi 7 dirancang buat jadi pahlawan. Coba lihat fitur andalannya deh, Multi-Link Operation atau MLO. Ini benar-benar ngubah permainan. Gampangnya gini, bayangin aja perangkat Anda bisa nyambung ke beberapa jalur tol Wi-Fi sekaligus, secara bersamaan. Hasilnya, kecepatan super ngebut dan latensi rendah banget. Cocok buat aplikasi AR, VR, atau video call yang nggak akan putus-putus. Plus, masangnya di dalam gedung itu jauh lebih gampang dan murah. Jadi, kelihatan kan bedanya? Kalau 5G private itu dunianya mesin dan operasi. Wi-Fi 7 itu dunianya manusia dan kolaborasi. Pelatihan bedah pakai VR, kelas interaktif, atau kantor yang semua perangkatnya nyambung, nah itu semua adalah wilayah kekuasaan Wi-Fi 7, di mana kapasitas dan kecepatan data buat pengguna jadi prioritas utama. Oke, jadi kalau kita ringkas sejauh ini, ya kayak ginilah perbandingannya. Di satu sisi, ada 5G private yang mentingin cakupan dan keandalan. Di sisi lain, ada Wi-Fi 7 yang mentingin kapasitas dan fleksibilitas. Kelihatannya kayak kutub utara dan selatan ya, beda banget. Tapi, gimana kalau sebenarnya mereka ini adalah dua sisi dari koin yang sama? Kita udah lihat apa aja yang bikin mereka beda. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal cari titik temunya. Disinilah cerita versus atau lawan tadi berubah jadi cerita dan atau barengan. Karena ternyata tujuan akhir mereka lebih mirip dari yang kita kira. Dan ternyata, kalau kita perhatiin lebih dalam, ujung-ujungnya tujuan mereka itu mirip banget loh. Dua-duanya sama-sama berjuang buat ngasih koneksi super cepat, latensi rendah, dan sanggup nanganin ribuan perangkat sekaligus. Dua-duanya juga sama-sama pakai AI biar makin pintar. Intinya, mereka itu nyerang masalah konektivitas modern dari sudut yang beda, tapi tujuannya sama. Jadi, apa yang bakal terjadi kalau kita berhenti mikir, pilih yang mana ya? Dan mulai mikir, gimana cara gabunginnya? Nah, ini bagian yang paling keren. Mari kita lihat masa depan terpadu yang bisa mereka ciptakan kalau mereka kerja bareng.
Dan inilah hasilnya kalau mereka digabung. Coba deh bayangin skenario ini. Seorang manajer pabrik lagi video call sambil jalan dari ruang kantornya yang pakai Wi-Fi 7. Terus dia keluar ke halaman pabrik yang di-cover sama 5G private. Dan video call-nya nggak putus sama sekali. Mulus banget. Atau bayangin aplikasi medis penting yang bisa pakai Wi-Fi dan 5G secara bersamaan sebagai cadangan. Ini bukan lagi dua jaringan yang jalan sendiri-sendiri, tapi jadi satu kesatuan jaringan nirkabel perusahaan yang cerdas dan tanpa batas. Dan inilah kalimat kuncinya. Ini benar-benar merangkum semua ide kita dari tadi dengan sempurna. Anggap aja Wi-Fi 7 itu jaringan akses lokal Anda yang super kenceng. Dan 5G private itu jaringan area luas Anda yang super andal. Mereka itu bukan pilihan, tapi dua lapisan dari satu kue yang sama. Jadi, inilah visi masa depan yang sesungguhnya. Kecepatan gila dari Wi-Fi 7 di dalam ruangan, digabungin sama keandalan tingkat dewa dari 5G private di area yang luas, dan semuanya diatur sama otak berupa AI. Hasilnya, satu jaringan tunggal yang bisa beradaptasi, bisa mengoptimalkan dirinya sendiri, dan bisa melayani semua kebutuhan, mulai dari streaming 8K di ruang rapat, sampai robot presisi di jalur perakitan. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini, yang bukan cuma buat para insinyur jaringan, tapi buat semua pemimpin bisnis di luar sana. Pas kita merancang masa depan, udah waktunya kita berhenti mikir dalam kerangka atau dan mulai membangun strategi dan. Karena masa depan konektivitas itu bukan soal memilih satu pemenang, tapi tentang menciptakan sebuah ekosistem di mana semuanya bisa jadi pemenang.